Kebetulan ini katanya Kampung Mualaf ini warga Baduy yang memang sudah masuk Islam. Nah, ini ada berapa kepala keluarga di sini, Teh? Kalau saat ini di Landeh kita ada 28 kepala keluarga. Iya. Jadi dengan jumlah masyarakatnya itu sekitar 100 jiwa. Semuanya pada pindah ya, Bu ya? Iya, pada pindah di Baduy Kak dia. Oh, pada pindah di Baduy ka dieu nya. Dikarenakan mualaf dan masuk agama Islamnya punya. Alhamdulillah, subhanallah. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini Chef Monji sedang berada di Kampung Landeh di Banten. Tepatnya ini adalah kampung warga Baduy yang sudah memeluk agama Islam ya. Mereka ditempatkan di sini di Kampung Landeh, Kampung Mualaf. Nah teman-teman, di sini juga ada penginapan loh, penginapan Kampung Landeh buat kalian yang ingin berwisata ke Kampung Baduy bisa menginap di sini. Di sini juga ada kerajinan berupa tenun ataupun membuat aksesoris khas warga Baduy ya teman-teman. Nah oke, kita kunjungin saja ke Kampung Mualaf ya. Kita jalan-jalan bareng Chef Monji Channel. Punten ngiring langkung. Nah ini teman-teman, dengan kesederhanaan rumah-rumah panggung bilik ya di daerah Baduy, dan ini yang disebut itu Kampung Mualaf. Jadi warga Baduy yang memang keluar dan menjadi mualaf ya, memeluk agama Islam. Masya Allah, ini kampungnya cukup unik banget, cukup sederhana ya, dan enak juga gitu ya. Suasananya adem, asri, nyaman. Nah ini dia teman-teman, Kampung Mualaf di Baduy ya, bisa kalian lihat. Nah ini ada ibu sama bapak lagi istirahat. Punten ibu. Nah, pangkeun abi Chef Monji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, ibu damang, abah damang. Ibu boleh nanya-nanya, hari ini teh kampung apa namanya? Kampung Landeh. Kampung Landeh ya, Iya. yang ada di Cibengkung, Banten ya, Lebak Banten. Nah ini saya dengar infonya ini kampung di sini tuh memang Kampung Mualaf ya Bu ya? Iya. Yang dari Baduy ya, Baduy. dulunya. Nah dulunya itu sejarahnya gimana Bu ya? Sejarah terbentuknya Kampung Mualaf ini. Semuanya pada pindah ya Bu ya? Iya, pada pindah di Baduy Kak dia. Oh, pada pindah di Baduy ka dieu nya. Dikarenakan mualaf dan masuk agama Islamnya punya. Alhamdulillah, subhanallah. Jadi di DT ada sabaraha ieu naon teh? Bumi? 28 untuk salah. 28 bumi. Iya. Di Payun oge aya ieu nya, aya homes. Di seberang iya salembur kieu Oh. dia. Oh, sarua ka dieu oge nya. Sarua ka dia itu di seberang. Seberang. Jadi masih Kampung Mualaf. Mualaf kana. Berarti seueurnya punya Heeh. aya puluhan gitu nya. Yang itu 28. Oh, 28 teh sareng nu di ditu. Heeh. Bumina gitu nya. Iya. Ya teh bumina memang seperti kieu nya panggungnya. Iya, panggung. Panggung biliknya. Masya Allah. Muhun kedah nakinya sederhananya. Tradisionalnya bahnya. Buruk ya bahasa serempagan. Muhun tradisional, tapi sok aya bantosan ti pemerintah Ibu. Enggak ada. Donatur paling itu. Oh, donatur. Sok aya ti donaturnya. Ieu nage saurna mah ti yayasannya. Yayasan mana Ibu? Yayasan TBSD. BSD-nya anu ieu keun penginapan di Payun oge nya. Homestay, Masya Allah. Mohon Ibu hatur nuhun nya, sing sehat Abah, Mak,
Semoga panjang umur. Amin. Amin, amin. Ini kita mau sepil dulu Kampung Mualaf Baduy. Tuh warganya. Teteh, assalamualaikum. Ya, saya dengan Rapinda. Dengan Rafinda. Oh, Teteh sebagai pendamping. Iya, saya pendamping masyarakat di sini. Ini dengan Pak Agus, tim rekan dengan Pak Agus. Iya. Nah, jadi ini Teteh saya mau nanya-nanya ya. Kebetulan ini katanya Kampung Mualaf ini warga Baduy yang memang sudah masuk Islam. Nah, ini ada berapa kepala keluarga di sini, Teh? Kalau saat ini di Landeh kita ada 28 kepala keluarga. Iya. Jadi dengan jumlah masyarakatnya itu sekitar 100 jiwa. 100 jiwa. 100 jiwa. Jadi di sini tuh teman mungkin udah dijelasin sama Bapak juga. Sudah. Kita ada 2 blok di sini. Oh, 2 blok. Ada 2 blok, ada blok A dan ada blok B. Kalau ini blok apa, Kak? Kalau ini di blok B-nya. Oh, di blok B. Yang blok A deket jalan sana ya? Iya, benar. Iya. Ini suasananya kan masih asri banget ya. Masih betul-betul terjaga banget tradisionalnya, rumah-rumah panggung gitu. Apa ada ciri khas khusus nggak antara rumah yang di sini dengan yang di Baduy luar ataupun Baduy dalam, sama nggak konsepnya? Kalau konsepnya sebenarnya hampir sama ya Pak. Sama, cuman beda nggak ada listrik. Bedanya nggak ada listrik. Kalau di sini kita udah lebih welcome lah untuk masyarakat atau wisatawan, kemudian untuk listrik, kemudian untuk perubahan zaman kayak gadget, kemudian cara berpakaian, kan itu udah mulai lebih welcome lah kalau di sini. Jadi kalau di sini udah lebih modern lah ya, gitu. Alhamdulillah ya. Nah seperti itu teman-teman ya. Jadi ini Kampung Mualaf warga Baduy yang kebetulan memang memeluk Islam. Karena seperti yang Bapak Agus Bule jelaskan itu warga Baduy itu sebetulnya agamanya Sunda Wiwitan katanya ya. Seperti itu ya. Ya, sebetulnya sih kalau dihitung mualaf kan, kalau mualaf hanya 1 tahun ya. Iya, betul. Sekarang tergolongnya duafa gitu. Iya benar. Oh, tergolongnya sekarang duafa. Makanya ada beberapa program seperti Mbak ini kan dari BPLN yang bagaimana menggali potensi ekonomi gitu yang ditugaskan oleh Yayasan Baitul Mal PLN untuk mengangkat ekonomi para duafa gitu. Karena menurut mereka kan mualaf itu hanya batasnya 1 tahun gitu. Ke belakangnya dibilangnya duafa. Gitu. Ini kegiatan warga ini sekarang apa, Pak? Ya sementara kan mereka serabutan ya kalau serabutan. Makanya bagaimana kami menciptakan di sini ada peluang ekonomi itu dari wisata, karena pengalaman kami yang paling cepat untuk mendapatkan ekonomi yang baik itu adalah dari para wisata. Namun itu kan nggak bisa kayak pembalikan telapak tangan ya, itu sangat susah gitu. Betul. Makanya akang-akang ini yang harus mendorong kami menjadikan bagaimana mendatangkan para tamu yang Insya Allah kita promokan terus penginapannya ya Pak. Jadi kebanyakan di daerah sini tuh ini tuh udah duafa ya, Kampung Mualaf warga Baduy yang sudah masuk Islam. Dan keseharian mereka pun kadang bertani ataupun serabutan ya, dan dibantu juga oleh yayasan apa tadi Pak namanya? Yayasan Baitul Mal PLN. Nah ini sebagai ibu pendamping dan Pak Agus sebagai pengelola homestay penginapan. Homestay itu dibantu oleh Yayasan PLN. Nah, mencari dana. Betul. Jadi cari dana nanti 50-50 keuntungannya untuk membantu warga sini juga ya Pak ya. Untuk warga itu bukan dibagi-bagi tapi untuk kebutuhan lingkungan juga. Kebutuhan lingkungan, Masya Allah. Alhamdulillah tuh teman-teman. Jadi bermanfaat. Ada desa wisatanya, kampung wisatanya, terus sebagian keuntungan pun nanti untuk kebutuhan warga Kampung Mualaf ini ya, warga Baduy yang memang duafa. Ya, mudah-mudahan deh Pak ya. Mudah-mudahan nanti kedepannya jadi kampung wisata. Banyak yang berkunjung dari luar kota, dari luar negeri pun. Seperti sekarang lembur pakuan Pak. Tapi kalau ini konsepnya lebih rapi lagi, lebih ditata lagi, seperti lembur pakuan kayaknya lebih ini deh, lebih banyak. Yang kami programkan dengan Yayasan At-Taubah 60 itu, jadi
nanti ini ada penataan rumahnya, nanti dibagi-bagi berapa meter kali berapa gitu. Nah itu nanti biar menarik wisatawan. Sebetulnya kan tidak harus mewah ya, tapi yang Betul. penting satu mungkin bersih ya. Betul. Dan penataan. Nah kami juga kan ada edukasi seperti apa yang dilakukan kemarin. Kami ada beberapa sekolah yang ingin belajar gitu. Di kami bisa membuat gelang langsung 5 menit bisa bawa hasilnya. Oh, buat kerajinan ya, kerajinan ya. Baduy ya, khas ya. Baduy. Tuh teman-teman. Jadi Untuk sekolah-sekolah itu. untuk sekolah-sekolah kalian pun bisa belajar kerajinan tenun mungkin Pak ya, pembuatan gelang, mungkin ada kerajinan. Oh tuh seperti Tas dari itu. kulit kayu. Karena di daerah wisata Baduy luar itu banyak ya kerajinan warga Pak ya, Iya. seperti ikat-ikat Sunda, tenun pakaian, terus ada juga madu seperti itu Pak ya. Ada bikin gula jahe gitu. Gula jahe, ada Tadi gelang. malam ini ya. Iya betul. Kalau di blok sebelah ibu-ibunya lagi produksi. Oh nah nanti kita ke sana deh. Bisa jalan sini nggak? Kita lewat Agak ekstrimnya juga dari sini aja Pak. Lewat depan ya. Lewat depan aja. Oke, kita ke blok sebelah ya. Kita ke blok A sebelum kita berangkat ke pernikahan Neng Sarti. Nah, ini kita lihat ya. Nih, lagi ada pembangunan rumah masyarakat. Tuh. Rumah-rumahnya sederhana banget ya, tuh. Panggung-panggung, bilik. Masya Allah, ini warga Baduy yang memang sudah memeluk Islam. Nah, ini Kampung Mualaf. Wih, Masya Allah, tuh warga ibu-ibu. Nah, suasananya adem, asri ke bawah. Baduy Sundanya muhun. Baduy teh ujung Banten. Pandeglang Banten, daerah Banten. Nah, kalian mau lihat Baduy dalam? Tuh. Baduy dalam itu sekitaran pegunungan sana. Jadi ini lokasinya 2,5 kiloan ya. 2 kiloan dari parkiran Baduy ke sini ke penginapan. Nah, kalau kita ke dalam lagi ke sungai itu sekitaran sana udah Baduy dalam tuh. ini bikin gula jahe. Bikin gula jahe di Kampung Mualaf ini. Weh, Masya Allah, Teteh. Ya. Ini ciri khas di sini untuk itu ya Pak ya. Untuk pembuatan makanan-makanan apapun itu ya. Iya. Untuk oleh-oleh apa ya? Ya, oleh-oleh. Untuk oleh-oleh. Wah, lagi bikin gula jahe. Nuh, kita lihat ibu-ibunya. Aduh, Masya Allah, ibu ini rajin. Ini di sini kegiatannya apa aja, Bu, biasanya? Biasanya selain bikin gula jahe juga bikin keripik. Oh, bikin keripik gitu ya, seperti keripik pisang yang digulain itu ya. Ada juga tenun-tenun bisa, Ibu? Kalau terus paling ada kalau ada tamu. Oh, kalau ada tamu. Teman-teman ini. Hari mah bikin ini aja. Ini desa wisata, kampung wisata yang bisa menjadi edukasi kita ya, untuk kita menjunjung tinggi nilai-nilai adat istiadat, budaya juga ya. Karena ini budaya leluhur yang memang warga Baduy sini tuh betul-betul menjaga banget Pak ya. Iya. Betul-betul nggak mau seperti daerah-daerah lain yang sudah dimasuki budaya modernisasi ya Pak ya. Betul. Tapi untuk Kampung Mualaf ini mungkin udah sedikit modernisasi ya, dibanding Baduy lama ya Pak ya, Baduy dalam ya. Nah, karena ini udah bebas kalau di sini mah udah Betul. bebas. Cuman rumah-rumah masih mirip kayak Baduy. gitu. Nah, ini teman-teman, rumah Kampung Baduy Mualaf ya, dengan motif yang sederhana, pakai bilik-bilik, pakai apa namanya ini? Gentengnya ini dari jerami apa ya? Dari aren, apa namanya tuh? Kelapa, daun aren. Daun ini nih. Ibu, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuh, ibu lagi ada kegiatan apa? Ini mau bikin gelang. Oh, mau bikin gelang. Iya. Nah, ini gelang dari apa, Bu? Dari bahan terep, kayu terep. Dari kayu terep. Nah, dibikin dia ya. Oh, ini yang bahan gelang yang di Iya. apa namanya bahasa nanti dipurintil-purintil gitunya. Tarik, Jadi tarik ngerara anta. Tah, Anggus ngarara Pak, ngarara. yang dipurintil-purintil jadi bahan gelang menjadi ini ekonomi warga pun terbantu dengan ini. Oh, ini tasnya, Masya Allah. Tah, iya tas asli Baduy teh, teman-temannya. Obat gatal. Obat gatel. Agar itu banyak. Wah, mantap, guys. Tradisional banget ini. Wah, Diposting. keren. Iya, kita posting Bu ya. Biar banyak warga yang tahu dan mengunjungi Kampung Mualaf Baduy ini, Teteh ya.
karena nantinya akan membantu juga perekonomian warga sini ya Bu ya. Lain, disehat nak, kayu nak lain. Masya Allah tuh teman-teman, ibu-ibunya. Ini kulitnya nih disehat-sehat. Oh kulitnya. Oh, disehat-sehat, kulit terep. Terep itu semacam kayak sukun. Oh. Cuman diambil kulitnya. Tapi yang masih kecil, bukannya udah gede. Nah, baru dibikin kayak gini nih. Tuh di Hasilnya ini. Moal daikeun mang, moal daikeun. Tinya. Mang tua geus. Ada ya. Masya Allah. Ibu, jadi kegiatan sehari-hari bikin ini ya, kerajinan seperti ini ya. ini gelang. Ini kalau dijual berapa Bu? 150. 150.000 teman-teman tuh sebanding. Bayangin itu menilek-lek si ibu nanya. Dikuntal-kuntal, dibulat-belit ya. Kalau pembuatan ini sampai berapa hari? Beres seminggu eta. Wadidaw, seminggu tuh beres-beres, guys. Tinggali coba. Jadi ini banget ya, harga segitu tuh udah betul-betul bagus ya. Murah segitu ya, 100 berapa Bu? 150.000. Ini udah original banget, buatan tangan hasil si ibu, hasil warga Baduy. Jadi kalau beli di sini teman-teman jangan tawar-tawar ya. Itu sama dengan membantu perekonomian warga Baduy teman-teman. Karena Kadang 150, kadang 200. Oh, kadang 200. Iya, Ibu atur nuhun ibunya. Sehat selalu ya. Amin. Mudah-mudahan serezekinya ya. Udah jadi. Wah, kayaknya buat hadiah saya nih gelangnya. Apa ini? Gak apa-apa, asli. Masya Allah, guys. Aduh, ternyata dapat oleh-oleh. Abdi terima gelang. Muat mal. Maaf. Orang bahannya kayak semet. Wah, Jangan di ini tangannya di. jangan. Udah lulus Bu. Malah hewa ya. Itu tah. Oh gitu, tah. Kumaha. Begitu ke abe asup. Aduh, sempit ya ternyata, kekecilan. Terus oli Bu, minyak sayur melesang. Alhamdulillah masuk juga. Dapat hadiah. Alhamdulillah dapat hadiah dari si ibunya. Masya Allah. Jangan dilepas ya sampai rumah. Iya, atur nuhun ibunya, sing sehat, panjang umur, serezekina. Wow, mantul. Mudah-mudahan banyak orderan ya Bu ya. Amin. Mangga Ibu, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Oke teman-teman, kita ke pernikahan yang Sarti ya. Kita gas yuk. Memang kan begini, kalau Baduy ini merupakan sebuah kebudayaan yang tersisa ya, salah satunya. Kalau di daerah Tasikmalaya itu ada yang namanya Kampung Naga, begitupun Sukabumi. Sebetulnya itu masih banyak. Baduy ini kan kalau kita bicara ini adalah penduduk asli Pajajaran terakhir. Betul. Di mana gelar Prabu Siliwangi itu bukan melekat pada Sri Baduga Maharaja atau Pamanah Rasa saja, melainkan raja terakhirnya yaitu Surya Kencana. Nah, warga Baduy ini merupakan pengikut daripada Surya Kencana di bawah kepemimpinan Pucuk Umun. Pucuk Umun berarti kalau sekarang ini bisa selevel bupati atau gubernur ya. Betul. Yang berkuasa di wilayah Banten. Karena waktu itu Pajajaran terakhir itu sempat dikalahkan oleh Kesultanan Banten, Syekh Maulana Yusuf, pada akhirnya mereka tidak mau berbaur dengan masyarakat pada umumnya, sehingga mengasingkan dirilah ke daerah sini. Gitu kan, yang disebut dengan sekarang Desa Kanekes, Kabupatennya Lebak. Baduy ya. Baduy. Nah, maka Baduy pun terbagi menjadi dua. Ada Baduy dalam yang memang tradisinya masih sangat terjaga secara natural. Betul. Ada juga Baduy luar, mereka tetap menjaga adat istiadat, hanya saja memang mereka sudah berbaur dengan masyarakat lingkungan pada umumnya, masyarakat modern, bahkan mereka sudah mengenal teknologi seperti gadget, kemudian yang lainnya gitu kan, termasuk pola makanannya pun sudah mulai ke modern-modernan. Tetapi dari sisi fashion, adat istiadat, kebiasaan kesehariannya masih terjaga kenaturalannya. Hanya saja itu tadi pembedanya. Kalau Baduy dalam itu kan mereka untuk alat mandi keseharian tidak mengenal sabun, pasta gigi, sampo dan lain sebagainya. Pun demikian dengan kamar mandi, mereka menggunakan kamar mandi alam. Sungai ya Pak ya? Sungai, jadi tidak boleh membuat kamar mandi di dalam rumah. Gitu kan. Kabarnya pun nggak boleh pakai sabun ataupun sikat gigi gitu ya? Iya, peralatan mandi yang berbahan kimia selain dari alam. Untuk divideokan pun nggak boleh ya? Divideokan pun tidak boleh. Baduy Jadi dalam. tidak boleh diekspos. Kalau kita ingin mengetahui ya harus ada perjuangan untuk berjalan kaki.
Kenapa demikian? Agar nanti tidak menjadi objek-objek yang sifatnya memang komersil. Betul. Agar mereka tetap terjaga keasliannya. Nah, oleh karena itu kalau ingin mengetahui kehidupan masyarakat Sunda di tahun-tahun 1400 sampai 1500-an itu, ya datanglah ke Kampung Baduy, khususnya Baduy Dalam. Jadi apa yang mereka pergunakan hari ini pakaiannya hitam dan putih sebetulnya yang asli. Batik biru hitam itu merupakan sebuah hasil karya yang agak sedikit modern. Aslinya itu pakaian mereka warnanya hanya dua, hitam dan putih, gitu kan. Nah, karena memang di abad 14 dan 15 itu ketika memang mereka awalnya merupakan masyarakat modern di zaman itu dengan pakaian tersebut, dan mereka tuh mengenal sistem pendidikan yang memang formal gitu. Ya apalagi kerajaan Pajajaran ini merupakan regenerasi daripada kerajaan Galuh dan Sunda. Betul. Galuh dan Sunda kemudian menjadi Pajajaran dipimpin oleh Sang Hyang Jayadewata atau Raden Pamanarasa atau bergelar Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi, itu mengenal sistem pendidikan yang modern gitu kan. Hanya saja pada saat mereka terkalahkan oleh Kesultanan Banten yang dipimpin oleh Syekh Maulana Yusuf itu, pada akhirnya mereka memilih mengasingkan diri gitu kan. Intinya kalau bahasa anak sekarang ini apa ya gitu kan, frustasi gitu kan. Sudahlah, ketika memang ada sistem pendidikan, pola pendidikan atau kehidupan bermasyarakat dan berpemerintahan yang baru, mereka tidak. Artinya begini, Sunda Wiwitan ini justru sebuah ajaran yang tersistematis, rapih gitu kan, tetap menjaga kondisi alam, menjaga pola kehidupan. Maka di mereka itu tidak ada kesenjangan sosial, tidak ada kaya dan tidak ada miskin, semua sama ya? Semua sama. Sumber kehidupan mereka, pakasaban mereka itu dari berternak dan bertani, tatanen, ingon-ingon gitu kan. Tatanen itu bertani, ingon-ingon itu ya beternak. Betul. Apapun yang berasal dari sumber daya alam mereka manfaatkan. Ya contoh, kalau kita mau mendapatkan madu yang memang asli, ya di sana, di sinilah di Baduy gitu. Kemudian duriannya juga durian-durian yang memang agak sedikit berbeda dengan durian pada umumnya. Karena memang kondisi alam yang terjaga, tidak mengenal pestisida gitu kan, pupuk-pupuk yang berbahan kimia. Nah, oleh karena itu kenapa gitu kan, Pak Deddy Mulyadi pun di Jawa Barat, sebetulnya dulu juga Banten bagian daripada Jawa Barat gitu kan. Ya justru inilah yang paling barat di daerah di Pulau Jawa gitu kan, mengedepankan aspek-aspek lingkungan hidup gitu kan, dengan tujuan yaitu tadi secara filosofi bahwa pemahaman Sunda Wiwitan itu menjaga alam, ngarawat alam gitu kan, untuk kepentingan hidup manusia. Karena kita hidup bukan hanya untuk kita saja, untuk anak cucu, buyut, dajang, kawareng dan sebagainya kesana gitu kan. Ya kita tidak tahu kapan ini akan dunia menjadi punah gitu. Betul. Maka dari itu ketika negara baru berbicara masalah ketahanan pangan, orang Baduy itu sudah memiliki ketahanan pangan yang sangat luar biasa. Mungkin mereka 100 tahun ketahanan pangannya tidak akan habis. Dari hasil alam ya Pak? Dari hasil alam, meskipun ya kalau dilihat dari konteks penanaman padi, mereka dengan sistem serang. Sawah yang berundak, bukan sawah yang diairi oleh air gitu kan. Tapi sawah dataran tinggi, yang susun menjadi untuk lokasi penanaman padi itu. Tapi itu hasilnya lebih asli gitu. Jadi kan berharap dari air hujan ya Pak ya? Dari air hujan, dan kondisinya memang di daerah pegunungan sehingga kondisi tanahnya pun lembab. Betul. Nah itu tadi, maka padinya pun bagus, kualitas berasnya bagus, sehingga ketika dikonsumsi pun tidak berisiko. Betul. Jika pada umumnya nasi ini kan mengandung gula gitu kan, huma, huma itu kan. Jadi kalau pada umumnya kita nasi ini mengandung gula yang tinggi gitu kan, menimbulkan penyakit gula, diabetes gitu kan. Karena apa? Pola penanamannya itu sudah menggunakan pestisida ataupun zat-zat kimia gitu kan, sehingga itu berdampak negatif buruk terhadap tubuh kita. Tapi kalau yang dari serang huma ini gitu kan, ini natural tanpa campuran zat kimia, sehingga ketika dikonsumsinya pun itu lebih sehat. Dan pola memasaknya pun mereka tidak menggunakan rice cooker, melainkan dengan cara dikukus di tanak, menggunakan asupan kalau orang sini sebut gitu kan. Nah oleh sebab itu gitu kan, kita banggalah warga Jawa Barat dan Banten masih memiliki
sebuah kebudayaan masyarakat yang notabene-nya menjaga kelestarian alam, menjaga budaya, identitas kita, gitu kan. Nah, maka dari itu kenapa konsep yang hari ini diterapkan oleh Kang Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat itu berprinsip ngajaga alam, untuk bagaimana bisa mengembangkan potensi-potensi alam yang ada di Jawa Barat. Nah, mari kita bersama-sama gitu kan untuk terus konsisten gitu kan, bagaimana mengembangkan ekonomi tanpa merusak alam. Contoh seperti yang terjadi hari ini di beberapa daerah Jawa Barat gitu kan, banyaknya investasi tetapi mengabaikan aspek-aspek lingkungan alam. Pun demikian kemarin kejadian di Kabupaten Karawang, Citarum ini merupakan sungai purba gitu kan, maka kerajaannya pun di daerah Karawang, Bekasi sampai dengan ya hulu sungai Citarum itu disebut dengan Tarumanegara gitu kan. Ya sebetulnya kerajaan yang paling tua itu adanya di Banten ini yang disebut ya, silahkan makan dulu Kang Monji. Kerajaan yang tertua itu di Nusantara adalah Salakanegara yang berpusat di Banten gitu kan. Nah, maka dari itu dari Salakanegara akhirnya melahirkan kerajaan-kerajaan besar gitu kan. Ya kalau Tarumanegara merupakan regenerasi daripada bukan regenerasi melainkan kerajaan yang terpisah yang berada di wilayah utara Jawa Barat. Ya pusat kerajaannya yaitu antara Karawang dengan Bekasi. Ya kemudian dari Tarumanegara itu terpecah menjadi Sunda dan Galuh, dari Sunda dan Galuh hingga pada akhirnya dipersatukan kembali menjadi Pajajaran di masa kepemimpinan Sri Baduga Maharaja atau yang bernama asli Jayadewata dan bergelar juga sebagai pamanah rasa yaitu Prabu Siliwangi I. Nah dari Prabu Siliwangi I itu akhirnya dilanjutkan oleh Suryawisesa sebagai Prabu Siliwangi II gitu kan, dan sarepnya atau berakhirnya kejayaan Pajajaran itu di zamannya Suryawisesa zamannya Ratu Pucuk Umun di Banten gitu kan, sehingga akhirnya sekarang menjadi Baduy gitu. Nah ini Kang Host, Kang Monci sedang sarapan dulu. Saya pun belum mandi dan semalam kelelahan ketika turun dari Baduy gitu kan, tidak sempat mandi, kemudian langsung tidur karena kita terbiasa berjalan di jalan yang datar. Semalam kita harus berjalan di atas bebatuan yang licin gitu kan. Nah inilah analogi saya gitu kan. Deddy Mulyadi memimpin Jawa Barat hari ini sedang populer, segala sesuatunya diapresiasi dan baik gitu kan. Nah saya selalu menganalogikan bahwa jangan sampai gitu kan Deddy Mulyadi berjalan di jalan yang licin, bebatuan yang tajam, kemudian tidak ada yang menemani. Maka ketika Deddy Mulyadi tersandung atau terpleset sedikit saja, itu bisa langsung dikeroyok oleh lawan politiknya. Maka jangan biarkan Deddy Mulyadi sendirian, harus tetap kita dampingi.